Kembali lagi di channel YouTube LG Cerita. Kali ini kita akan membahas orang-orang jenius yang ada di dunia ini. Kalau kita membahas tentang orang-orang jenius, biasanya kita langsung teringat dengan para ilmuwan-ilmuwan yang udah terkenal banget seperti Albert Einstein dan juga yang lainnya. Namun ternyata orang-orang jenius itu diukur dari tingkat IQ-nya ya, atau intelligence quotient-nya. Dan ternyata Albert Einstein itu bukanlah orang terjenius yang ada di dunia. Namun dia terkenal karena teori relativitasnya dan juga seorang fisikawan teoritis yang berasal dari Jerman. Dan ternyata Albert Einstein itu memiliki IQ antara 160 hingga 190. Dan orang terjenius di dunia itu masih jauh di atas IQ-nya Albert Einstein. Dan siapa-siapa sajakah orang terjenius di atas Albert Einstein itu? Yuk kita bahas. Nah, orang pertama yang jenius itu namanya William James Sidis atau William James Sidis. William James Sidis ini seorang pria asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1898. IQ-nya itu berapa? Antara 250 hingga 300. Jadi ini masih sangat jauh banget ya di atas Albert Einstein. Tadi Albert Einstein itu IQ-nya 160 hingga 190. Nah, si James Sidis ini IQ-nya itu 250 hingga 300. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, bagaimana tentang riwayat hidupnya James Sidis ini? Karena James Sidis ini sangat jenius, di usia mudanya itu dia sudah menguasai berbagai bahasa dan juga konsep matematika yang rumit. Nah, kalau orang jenius biasanya itu sangat identik dengan matematika maupun fisika ya. Mereka itu sangat mahir di bidang ilmu eksakta. Dan pada usia 11 tahun, James Sidis ini sudah masuk ke Universitas Harvard, salah satu universitas terbaik di dunia ya. Bayangkan umur 11 tahun, 11 tahun itu kalau di Indonesia masih sekitar kelas 5 SD. Namun James Sidis ini pada umur 11 tahun sudah berada di bangku kuliah, tepatnya di Universitas Harvard. Karena emang jenius banget ya, jadi lolos masuk ke perguruan tinggi meskipun usianya itu sangat muda. Dan dia menjadi salah satu mahasiswa termuda pada tahun itu. Nah, biasanya orang-orang jenius itu pasti mendapat banyak sorotan dari publik ya. Namun, James Sidis ini memilih untuk menghindari sorotan publik dan menekuni ilmu pengetahuan dan juga politik. Dan orang jenius yang kedua yang kita bahas ini yaitu Terence Tao. Terence Tao ini berasal dari Australia. Dan berapakah IQ dari Terence Tao ini? IQ-nya itu berkisar antara 230 hingga 240. Bayangkan besar banget ya. Skor IQ-nya Terence Tao ini jauh banget di atas IQ Albert Einstein. Dan sejak dini, Terence Tao ini sudah menggeluti dunia matematika. Seperti James Sidis juga ya, orang-orang jenius ini emang biasanya itu terjun ke bidang eksakta seperti fisika maupun matematika. Pada umur 16 tahun, Terence Tao ini sudah menyelesaikan gelar magisternya. Bayangkan ya, kalau di Indonesia umur 16 tahun itu masih kelas 1 SMA, tapi Terence Tao ini saking pintarnya dia, umur 16 tahun dia udah menyelesaikan pendidikan magister. Mungkin kalau di sana orang-orang jenius itu tidak lagi 3 atau 4 tahun ya untuk mendapatkan sarjana. Mungkin hanya beberapa tahun karena saking jeniusnya. Jadi nggak heran ya umur 16 tahun itu udah selesai gelar magisternya. Dan Terence Tao ini dikenal sebagai seorang matematikawan. Dan Terence Tao ini tidak hanya menyelesaikan pendidikan magisternya, masih lanjut hingga gelar doktornya. Pada umur 24 tahun, Terence Tao ini akhirnya menyelesaikan gelar doktornya yaitu PhD, dan dia menjadi profesor termuda di Universitas California. Terence Tao ini berkontribusi di bidang analisis harmonik dan diferensial parsial ini. Kalau diferensial ini berhubungan juga dengan ilmu matematika ya. Dan siapakah orang jenius yang ketiga yang akan kita bahas yaitu Christopher Hirata. Berapakah IQ dari Christopher Hirata ini? Ternyata IQ dari Christopher Hirata itu adalah 225, masih sangat jauh di atas dari Albert Einstein. Kejeniusan Christopher Hirata ini sudah mulai terendus ke publik pada umur 13 tahun ketika dia memenangkan medali emas pada Olimpiade Fisika Internasional. Dan sepanjang karirnya, Christopher Hirata ini menggeluti bidang pelensaan gravitasi dan radiasi latar gelombang mikrokosmik. Dan orang jenius yang keempat ini namanya Kim Ung-yong. IQ-nya itu sekitar 210. Nah, 210 ini sangat tinggi banget ya. Kalau dibanding Albert Einstein tadi,
Albert Einstein 160 sampai 190, sedangkan Kim Ung-yong ini 210. Dan pada umur 8 tahun, Kim Ung-yong ini sudah diundang oleh NASA karena saking jeniusnya dia. Kim Ung-yong ini berasal dari Korea Selatan. Dan yang paling mencengangkan itu adalah ketika pada umur 15 tahun, dia sudah mendapatkan gelar PhD atau gelar doktornya di bidang fisika dari Colorado State University. Bayangkan umur 15 tahun, kalau di Indonesia masih kelas 3 SMP ya. Tapi Kim Ung-yong ini saking jeniusnya, umur 15 tahun itu udah menjadi doktor, sudah mendapatkan gelar PhD-nya. Ini sungguh luar biasa ya dengan IQ 210. Dan orang yang kelima yang kita bahas ini namanya Evangelos Katsioulis. IQ-nya itu berapa? 198. Evangelos ini berasal dari negara Yunani. Dengan IQ 198, Evangelos ini menggeluti bidang matematika, psikometri, psikiatri, dan juga bidang ilmu filsafat. Selain berkontribusi di bidang ilmu matematika, filsafat, Evangelos ini juga mendirikan organisasi intelijen dunia. Jadi ini bukan organisasi mata-mata ya seperti FBI atau Mossad, tapi ini organisasi yang mendorong riset dialog intelijensi yang berhubungan dengan kecerdasan manusia. Dan siapakah orang jenius yang keenam? Namanya Rick Rosner. Rick Rosner ini berasal dari Amerika Serikat, IQ-nya itu 192. Ini juga termasuk tinggi banget ya, masih sangat jauh di atas Albert Einstein. Meskipun Rick Rosner ini memiliki IQ 192, namun dia memiliki masa-masa yang kelam, tidak seperti orang-orang jenius yang disebutkan tadi ya. Rick Rosner ini sempat menjadi tukang pukul, pernah juga menjadi penari telanjang, dan pada umur 40 tahun baru dia menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya. Mungkin terjadi hal-hal yang tidak seharusnya dijalaninya ya. Artinya perjalanannya tidak semulus orang-orang dengan IQ yang tinggi seperti yang lainnya. Dan yang membuat dia terkenal, dia pernah mengisi sebuah program acara televisi dan siniar yang akhirnya dia bisa menunjukkan kecerdasannya. Dan siapakah orang ketujuh yang akan kita bahas, orang-orang jenius di dunia? Yang ketujuh itu namanya Garry Kasparov. Buat kalian yang suka dengan dunia catur, pasti udah nggak asing lagi dengan nama Garry Kasparov ya. Dia itu seorang juara catur dunia dan pernah dikalahkan oleh Magnus Carlsen juga ya. Dan IQ Garry Kasparov ini 190. Seperti yang udah saya sebutkan tadi, Garry Kasparov ini seorang atlet catur yang pasti dia sudah berkontribusi di bidang catur. Namun dia juga pernah menulis sebuah buku berjudul Deep Thinking, Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins. Namun, Garry Kasparov ini selain menggeluti bidang catur atau atlet catur, dia juga menggeluti bidang politik sebagai komentator dan juga orang-orang yang membahas tentang hak-hak asasi manusia. Oke, dan yang ke-8 itu orang jenius di dunia namanya Merely Volkswagen. Dia itu seorang dosen dan juga penulis yang berasal dari negara Amerika Serikat. Dan berapakah IQ-nya? IQ dari Merely Volkswagen ini 190. Tinggi banget ya, 190. Namun ada beberapa sumber juga yang mengatakan bahwasanya IQ-nya itu 228. Dan Merely Volkswagen ini pernah memenangkan Guinness Book Record untuk kategori orang-orang jenius. Dan sekarang urutan ke-9 orang terjenius di dunia namanya Mislav Fradavec. Mislav Fradavec ini berasal dari negara Kroasia dan IQ-nya itu 192. Dia itu seorang profesor matematika di negara Kroasia. Mislav Fradavec ini sama seperti orang-orang jenius lainnya berkontribusi di bidang matematika. Namun dia juga mendirikan sebuah organisasi yang menghubungkan individu dengan kecerdasan intelektual yang tinggi. Nama organisasinya itu Jenner IQ Society. Oke, dan yang terakhir, urutan ke-10 orang terjenius di dunia namanya Christopher Michael Langan. Berapakah IQ-nya? IQ-nya itu 192. Namun Christopher ini lahir dari keluarga yang miskin dan memilih untuk menjadi seorang peternak kuda. Namun pada tahun 1999, Christopher beserta istrinya mendirikan sebuah yayasan namanya Mega Foundation, sebuah nirlaba yang diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki tingkat kejeniusan atau orang-orang dengan IQ yang tinggi. Nah, itu dia ya teman-teman, 10 orang-orang jenius yang ada di dunia, dan ternyata
Albert Einstein bukanlah orang yang paling jenius yang pernah kita kenal ya. IQ-nya itu 160 hingga 190, sedangkan di atasnya itu masih banyak lagi orang-orang jenius. Namun, mereka-mereka itu berkontribusi di bidang yang lain. Tidak seterkenal Albert Einstein. Tentang IQ atau Intelligence Quotient, sebuah skor atau sebuah tahapan yang menentukan apakah orang ini jenius atau bukan. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang memiliki IQ yang sama seperti mereka juga. Kalau di Indonesia pernah saya tonton ya seorang influencer namanya Jerome Pauline. Setelah tes IQ dan juga sudah melakukan persiapan sebelumnya, IQ-nya itu 145. Kalau di Indonesia dia itu sudah sangat pintar ya di bidang matematika, namun IQ-nya itu 145. Bayangkan kalau IQ 250 hingga 300. Kita nggak tahu lagi ya sepintar apakah dia. Pembahasan kali ini tentang orang-orang jenius. Mudah-mudahan lahir dari Indonesia orang-orang jenius yang berkontribusi untuk ilmu pengetahuan ya. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.